warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrawati Mirisma dari kelas 1E. Akan menjelaskan beberapa hal tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Yang pertama, pada mulut ayam disebut paru. Dan dalam mulut ini ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penilaian makanan ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya dari mulut ke esofagus. Esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran memanjang seperti pipa yang berguna untuk meneruskan makanan menuju ke tembolok. Tembolok di sini sebagai tempat pertama kalinya makanan masuk atau tempat cadangan makanan yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan sebelum masuk ke dalam proventriculus. Selanjutnya itu proventriculus, berfungsi dalam sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim HCl dan enzim pepsin untuk mengurai protein yang masuk dan juga membantu untuk menguraikan makanan menjadi satu saat makan. Yang selanjutnya parenchymalus yang dibantu oleh bebatuan-bebatuan kecil di mana sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang selanjutnya itu usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di tengah duodenum terdapat pankreas yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi dan dibantu oleh enzim untuk mengurangi makanan. Yang selanjutnya usus besar yang berfungsi sebagai tempat pembusukan atau persisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Selanjutnya kloaka berfungsi sebagai pengeluaran urin dan feses dan juga sebagai tempat saluran reproduksi pada ayam. Organ reproduksi pada unggas adalah ovarium dan oviduct untuk unggas betina dan testis untuk unggas jantan. Organ reproduksi pada ayam betina yaitu oviduct. Oviduct berfungsi untuk menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum berfungsi untuk menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat, thymus berfungsi untuk memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus sebagai organ lanjutan dari thymus. Yang keenam, vagina berfungsi sebagai tempat lintasan telur. Yang ketujuh, kloaka berfungsi sebagai tempat mengeluarkan telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama, testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat kopulasi berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan ataupun transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Selanjutnya yaitu sistem respirasi atau pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari darah oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Adapun organ-organ pernapasan yang pertama pada ayam yaitu yang mencakup beberapa bagian. Yang pertama, hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu laring. Laring di sini berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Selanjutnya, trakea. Trakea berfungsi untuk membawa udara menuju ke paru-paru.
Selanjutnya, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu kantung udara. Kantung udara merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.